Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini semuanya sudah pada sarapan belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah, diusahain ya anak-anak sebelum kita melakukan aktivitas ataupun kegiatan pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran juga, alangkah baiknya adik-adik di sini sarapan dulu gitu ya, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bisa fokus gitu dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini mengenai makhluk hidup, alangkah baiknya untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bapak di sini akan menunjuk satu orang untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Kepada saudara Pak Hari deh. Pak Hari, silahkan pimpin doa. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih Hari sudah memimpin doa pada pertemuan kita hari ini. Sebelumnya di sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menganalisis ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian yang berikutnya, siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian di sini Bapak akan bertanya nih mengenai materi kita pada hari ini tentang makhluk hidup. Ada yang tahu tidak di sini perbedaan makhluk hidup dengan benda mati itu apa? Coba deh satu orang sebutkan perbedaan dari makhluk hidup dengan benda mati. Dimulai dari Sandy dulu deh, silahkan. Satu saja. Pak, kalau makhluk hidup, kalau benda mati tidak hidup, Pak. Ya benar. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Silahkan Pak Hari, Idham. Bernapas, Pak. Betul. Itu yang bernapas termasuk makhluk hidup apa benda mati, Pak Hari? Makhluk hidup, Pak. Ya, betul. Idham bagaimana bisa menyebutkan contoh lain? Contoh makhluk hidup itu seperti hewan. Nah, betul sekali. Nah, di sini langsung saja ya, biar tidak molor waktu gitu untuk mengefektifkan waktu juga. Di sini Bapak akan menerangkan nih, menerangkan mengenai perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Coba anak-anak perhatikan gambar yang Bapak share screen sekarang. Ayam merupakan makhluk hidup, sedangkan batuan adalah benda mati. Ayam makan, bergerak, bernapas, dan mempunyai anak. Sedangkan batuan tidak mempunyai ciri seperti ayam. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena ciri yang dimilikinya. Nah, di sini masuk ke poin pertama, yaitu mengenai makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Seperti kupu-kupu itu bergerak dengan terbang, ikan bergerak dengan berenang, ular bergerak dengan merayap di tanah, manusia dapat menggerakkan kaki dan juga tangannya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Coba, bagaimana? Tumbuhan bergerak tidak, Pak Hari? Tidak, Pak. Boleh yang lain? Tumbuhan itu bergerak tidak?
Tidak, Pak, tapi dia hidup. Ilham bagaimana? Ya tidak Pak, tapi dia tumbuh gitu, Nah, tapi untuk tumbuhan. jawaban nah betul sekali, tapi ada jawaban yang lebih tepat ya. Di sini apakah kan tadi Bapak bertanya mengenai apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, ternyata tumbuhan itu bergerak. Tumbuhan bergerak bukan karena tiupan angin anak-anak, tetapi gerakan tumbuhan tidak menyebabkan berpindah tempat. Nah, contoh gerakan tumbuhan adalah seperti bunga mekar, dan yang kedua adalah akar tumbuh memanjang. Nah, seperti ini anak-anak bisa dilihat ya dari slide yang Bapak share. Nah, langsung masuk ke poin kedua, yaitu mengenai makhluk hidup memerlukan makanan. Apakah kamu makan setiap hari? Apakah anak-anak nih, Sandy, Fahri, Ilham, apakah kalian makan setiap hari? Pasti ya. Makan, Pak. Bagaimana seandainya kalau kalian tidak makan nih sehari, tidak makan, rasanya seperti apa? Coba. Lapar, Pak. Salatri. Lemas Meninggal. ya, meninggal. Oh. Saya kalau makan Sakit mah nanti, Pak. Nah, betul. Betul sekali Sandy ya. Kalau misalkan kita tidak makan seharian, nanti bisa-bisa tubuh kita terserang penyakit. Contoh penyakitnya yang tadi disebutkan Sandy, yaitu penyakit MAH. Nah, di sini juga makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup ya anak-anak. Makanan bermanfaat untuk, nah yang pertama itu untuk pertumbuhan, yang kedua menghasilkan tenaga untuk bergerak. Nah, manusia makan tumbuhan dan hewan. Hewan makan tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan membuat makanannya di daun. Proses pembuatan makanan ini dinamakan, ada yang tahu dinamakan apa? Proses pembuatan makanan. Fotosintetis, Pak. Nah, betul sekali. Jadi, proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu dinamakan fotosintesis. Bahan yang diperlukan adalah air dan gas karbon dioksida. Fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Air diserap oleh akar dari tanah, kemudian dikirim ke daun. Gas karbon dioksida diambil dari udara. Nah, ini contohnya ya, anak-anak bisa lihat pada slide yang Bapak share. Bagaimana anak-anak sejauh ini nih? Sejauh ini dari beberapa poin yang sudah Bapak sampaikan, ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan sebelum Bapak lanjut. Idham, bagaimana Idham? Sudah paham? Lumayan Pak. Alhamdulillah. Fahri gimana Fahri? Paham, Pak. Sandy, bagaimana Sandy? Alhamdulillah, Pak. Paham. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ya ke poin yang ketiga, yaitu makhluk hidup bernafas. Coba deh di sini Bapak minta satu orang untuk membacakan poin ketiga. Ada yang berani coba? Oh, Sandy silahkan. Pak. Sandy silahkan. Bernapas adalah menghirup dan menghembus udara. Gas yang dibutuhkan tubuh hanya oksigen. Gas yang lain dikeluarkan tubuh kembali. Dapatkah kamu menahan napas selama 1 menit? Tentu tidak sanggup ya. Semua makhluk hidup perlu bernapas. Jika sehari tidak makan, badan kamu akan lemas. Namun kamu tetap bisa bertahan hidup. Jika kamu tidak bernapas sebentar saja, kamu bisa mati. Cara bernapas setiap makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan hewan berbeda-beda. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, contohnya kerbau, kambing, dan burung. Ada hewan yang bernapas dengan kulit, contohnya cacing. Ada hewan yang bernapas dengan insang, contohnya berbagai jenis ikan. Apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, tumbuhan juga bernapas. Udara masuk ke tubuh tumbuhan melalui daun. Nah, Dah, Pak. ya,
Terima kasih Sandy sudah bersedia membacakan poin ketiga mengenai makhluk hidup bernafas. Coba Bapak ulangi apa yang dibacakan oleh Sandy, tapi Bapak di sini bukan mengulangi untuk membacanya, mengulangi tentang pengetahuan anak-anak. Nah, di sini kan ada tadi ciri-ciri bernafas setiap makhluk itu berbeda-beda. Kalau Pak Hari coba manusia itu bernafas dengan apa Pak Hari? Paru-paru, Pak. Nah, Idham coba jelaskan, maksudnya contohnya, contoh hewan yang bernafas dengan insang coba. Hewan apa, Ikan Idham? cupang, Pak. Betul sekali. Nah, ada hewan juga yang bernafas dengan paru-paru. Coba sebutkan, Sandy, tadi apa saja? Tadi ada Iya, kerbau. Pak. Coba sebutkan. Kambing. Sama. Sapi, Pak. Nah, betul. Nah, mungkin untuk poin yang ketiga, anak-anak di sini sudah paham ya, apa saja cara bernapas setiap makhluk hidup itu seperti apa aja atau melalui apa, dan contoh dari hewan-hewannya juga sudah tahu gitu ya. Nah, dilanjut ke poin selanjutnya, makhluk hidup tumbuh. Coba deh Pak Hari bacakan. Makhluk hidup tumbuh. Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar. Demikian juga hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Coba lihat kembali fotomu saat kelas 1. Bagaimana tubuhmu bandingkan dengan tubuhmu sekarang. Tubuhmu sekarang tentu lebih besar dan lebih tinggi. Apakah kamu memelihara ikan di rumahmu? Pada awalnya anak ikan tersebut kecil, kemudian anak ikan tumbuh makin besar. Bagaimana dengan pertumbuhan? Ciri pertumbuhan pada tumbuhan adalah A. Batangnya makin tinggi dan jumlah daunnya makin banyak. Sudah Pak Hari? Sudah, Pak. Nah, dari apa yang tadi dibacakan oleh Pak Hari, bisa disimpulkannya bahwa makhluk hidup seperti manusia, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan itu pasti tumbuh gitu ya. Dari yang tadinya badannya kecil, kemudian sampai dewasa dan badannya pun bertumbuh gitu. Nah, untuk yang poin kelima, silahkan Idham bacakan. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak berarti memiliki keturunan atau anak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara beranak. Hewan berkembang biak dengan dua cara, ada yang beranak dan ada yang bertelur. Hewan yang beranak misalnya kambing dan kelinci. Contohnya hewan bertelur adalah burung dan katak. Bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan? Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara alami, contohnya dengan biji dan tunas. Mangga dan padi berkembang biak dengan biji. Pisang berkembang biak dengan tunas. B. Buatan atau dengan bantuan manusia. Contohnya cangkok, stik, dan okulasi. Pohon mangga dapat dikembangbiakan dengan cangkok, singkong dikembangbiakan dengan stik. Nah, terima kasih ya Idham sudah membacakan poin kelima mengenai makhluk hidup berkembang biak. Jadi memang betul ya anak-anak di sini bahwa makhluk hidup itu berkembang biak seperti yang tadi dibacakan oleh Idham, bahwa manusia berkembang biak dengan cara beranak dan hewan berkembang biak dengan dua cara, yaitu beranak dan bertelur. Terus tumbuhan juga berkembang biak tadi yang disebutkan oleh Idham. Yang pertama itu dengan alami,
dan yang kedua adalah buatan atau dengan bantuan manusia. Nah, untuk poin yang terakhir itu mengenai makhluk hidup tanggap terhadap rangsangan. Ini dibacakan oleh Bapak sendiri ya. Makhluk hidup tanggap terhadap rangsangan. Makhluk hidup akan bereaksi jika mendapat rangsangan. Tahukah kamu tumbuhan putri malu? Bagaimana jika tumbuhan putri malu itu disentuh? Coba, bagaimana kalau anak-anak nih, ada yang tahu tidak tumbuhan putri malu? Kalau anak-anak menyentuh tanaman putri malu, apa yang terjadi pada tanaman tersebut? Coba. Mengkerut, Pak. Nah, betul, Sandy. Betul sekali ya bahwa tumbuhan putri malu itu apabila sama kita disentuh itu akan mengkerut atau menutup si daunnya itu menutup itu membuktikan tumbuhan peka terhadap rangsangan. Nah, anak-anak, alhamdulillah nih pembahasan kita pada pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Nah, sebelumnya dari materi-materi yang sudah kita pelajari tadi, dari apa yang sudah teman-teman paham, anak-anak pahami tadi, semoga anak-anak paham ya. Nah, Bapak sekali lagi nanya nih, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun yang belum dimengerti? Silahkan ditanyakan. Sandy, bagaimana? Alhamdulillah, Pak, mengerti. Fahri, bagaimana Fahri? Siap, Pak, mengerti. Idham, bagaimana Idham? Baik Pak, insya Allah mengerti. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak ya anak-anak. Intinya atau kesimpulan yang bisa Bapak tarik pada pembelajaran kali ini bahwasanya makhluk hidup itu apa ya, bentar, seperti misalkan tadi contohnya deh, contoh hewan yaitu hewan ayam nih. Bahwasanya memang perbedaan dari makhluk hidup dengan benda mati itu sangat relevan atau sangat signifikan, bahwasanya kalau makhluk hidup itu dapat bergerak dan benda mati itu tidak dapat bergerak. Contoh lain misalkan bahwa makhluk hidup itu bernafas dan benda mati itu tidak bernafas. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan seperti itu. Nah, di sini ada pesan juga dari Bapak, anak-anak harus terus belajar gitu ya, harus terus belajar, senang membaca, dan tidak lupa juga untuk disiplin waktu, karena apabila anak-anak di sini sudah bisa disiplin dalam menghargai waktu, insya Allah anak-anak ya, Sandy, Fahri, Idham, semoga kelak kalian menjadi orang-orang yang sukses gitu di kemudian hari. Amin. Amin, Pak. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak sampaikan. Mohon maaf ya anak-anak apabila pada pembelajaran kita hari ini Bapak masih banyak kekurangan ataupun salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ditutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak anak-anak, sekali lagi sehat-sehat terus buat semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.